guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas hal menarik mengenai salah satu perlombaan yang sering diadakan di Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Umumnya setiap tanggal 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Indonesia, semua daerah di Indonesia mengadakan perlombaan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Ada banyak perlombaan yang sering dilakukan, salah satunya adalah Lomba Panjat Pinang. Ternyata ada sejarah mencengangkan mengenai Panjat Pinang ini. Ternyata Panjat Pinang ini adalah perlombaan perbudakan pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Loh, kok bisa? Iya dong. Berikut ini ulasan sejarah kenapa Panjat Pinang menjadi perlombaan perbudakan. Panjat Pinang adalah perlombaan yang dilakukan dengan memanjat batang pohon pinang atau pohon lainnya yang berbatang lurus dengan tinggi sekitar 5-10 meter. Batang ini kemudian ditancap di tanah dan diberikan pelican seperti minyak sebagai tantangan dalam lomba ini. Perlombaan ini dimainkan oleh sejumlah grup dan setiap grup umumnya terdiri dari 5-7 orang. Di bagian ujung atas batang pinang yang dipanjat ini digantungkan sejumlah hadiah. Grup yang berhasil menggapai hadiah berhak untuk mendapatkan hadiah. Jika dilihat secara seksama, perlombaan ini memang seru. Namun ternyata di balik sejarahnya terdapat kisah pilu dalam lomba panjat pinang ini, di mana dulunya pada zaman kolonial Belanda, Panjat Pinang merupakan perlombaan untuk para budak pribumi. Dulunya, pada zaman kolonial Belanda di Nusantara, lomba Panjat Pinang diadakan oleh orang Belanda saat mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Yang mengikuti lomba ini adalah orang-orang pribumi. Cara permainannya pun sama seperti saat ini. Pohon pinang dilumuri oli atau minyak agar sulit untuk dipanjat, lalu sekelompok orang harus bisa memanjat untuk mendapatkan hadiah di puncak pohon pinang tersebut. Di puncak sudah tergantung hadiah-hadiah yang menarik. Hadiahnya pun berbeda dengan masa kini. Dahulu, hadiah-hadiah tersebut berupa barang-barang pokok seperti beras, tepung, pakaian, dan lain-lain. Peserta lomba sangat berusaha keras untuk mendapatkan barang-barang pokok tersebut, karena pada zaman itu barang pokok memiliki nilai yang sangat mahal. Jika saat ini Panjat Pinang dilakukan sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tetapi pada zaman kolonial, Panjat Pinang dilakukan sebagai hiburan untuk memperingati ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina. Dahulunya Panjat Pinang dilakukan setiap tanggal 31 Agustus yang merupakan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Ulang tahun Ratu merupakan acara besar yang dirayakan keluarga, koleganya, kalangan bangsawan, dan koloni-koloni Belanda di belahan dunia lain, sehingga pada perayaan ulang tahunnya selalu dihadirkan hiburan Panjat Pinang yang sampai saat ini masih menjadi tradisi perlombaan di Indonesia. Pada zaman kolonial, peserta lomba Panjat Pinang adalah masyarakat Indonesia, sedangkan orang-orang Belanda hanyalah sebagai penonton. Masyarakat Indonesia yang berusaha dengan susah payah saling injak-menginjak temannya untuk berusaha mendapatkan hadiah berupa barang-barang pokok yang saat itu bernilai tinggi, menggambarkan bahwa saat itu masyarakat Indonesia miskin. Sedangkan orang-orang Belanda hanya menonton yang menurut mereka itu adalah pertunjukan yang menarik. Mereka menikmati pertunjukan itu,
Menurut mereka, itu adalah hiburan. Mereka tertawa melihat masyarakat Indonesia yang melakukan panjat pinang terjatuh, terinjak-injak, dan kesulitan. Meskipun terdapat sisi pilu di dalam sejarah lomba panjat pinang, ada hal positif yang dapat kita ambil. Lomba panjat pinang juga menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Para pejuang kemerdekaan berusaha dengan sekuat tenaga meskipun harus jatuh berkali-kali, terinjak, dan bahkan membahayakan diri mereka sendiri. Mereka tetap gigih mencapai puncak kemerdekaan. Kegigihan dan semangat tersebutlah yang harus kita contoh seperti para pejuang kemerdekaan pada saat itu. Nah, itulah sekelumit kisah sejarah mengenai panjat pinang yang dulunya merupakan perlombaan untuk para budak di zaman kolonial Belanda. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.